Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Kalkulus 2. Kali ini kita akan membahas mengenai aturan rantai yang terkait dengan permasalahan pada turunan fungsi dua variabel atau lebih. Mari kita lihat teorema yang pertama. Misalkan fungsi X adalah fungsi dalam parameter T dan Y fungsi dalam parameter T yang dapat diturunkan di T. Dan fungsi Z, fungsi dua variabel dalam X dan Y, dapat diturunkan di X dan Y pada parameter T. Maka Z tersebut dapat diturunkan di T sesuai dengan persamaan 1. Selanjutnya kita lihat contoh soal terkait dengan persoalan tersebut. Misalkan Z sama dengan X pangkat 3 dikali Y kuadrat dengan X sama dengan 2T dan Y sama dengan T kuadrat. Tentukan dz dt. Maka kita gunakan persamaan pertama dz dt sehingga diperoleh hasil 3x kuadrat y kuadrat dikali 2 ditambah 2x pangkat 3 y dikali 2t. Selanjutnya kita substitusikan x dan y dalam parameter t dan kita sederhanakan sehingga diperoleh dz dt sama dengan 24T pangkat 6 ditambah 32T pangkat 6 sama dengan 56T pangkat 6. Untuk soal kedua, silakan kalian kerjakan sebagai latihan. Selanjutnya kita coba lihat teorema kedua terkait dengan aturan rantai. Misalkan fungsi X adalah fungsi dalam dua parameter yaitu S dan T. Y juga adalah fungsi dalam dua parameter S dan T yang punya turunan parsial di S dan T. Dan fungsi Z, fungsi dua variabel dalam X dan Y yang dapat diturunkan pada X dan Y masing-masing dalam parameter S dan T. Maka kita akan peroleh Z punya turunan parsial pertama yaitu do Z do S sebagaimana persamaan kedua dan do Z do T sebagaimana tampak pada persamaan ketiga. Berikut diberikan contoh soal terkait dengan turunan parsial tadi. Jika Z sama dengan 3x kuadrat dikurang Y pangkat 3 dengan X sama dengan 2S tambah 7T dan Y sama dengan 4ST, tentukan do Z do T dalam parameter S dan T. Maka diperoleh do Z do T sama dengan do Z do X dikali do X do T ditambah do Z do Y dikali do Y do T. Sehingga diperoleh hasil 6X dikali 7 ditambah min 3Y kuadrat dikali 14. Dengan mensubstitusikan X dan Y sesuai dengan persoalan yang ada, maka dapat diperoleh hasilnya do Z do S adalah 84S ditambah 294T dikurang 192S pangkat 3 dikali T kuadrat. Contoh soal 4 dan contoh soal 5 silakan kalian kerjakan
sebagai latihan agar bisa memahami lebih baik lagi. Selanjutnya kita lihat persoalan turunan dari fungsi implisit. Misalkan diketahui persamaan fxy sama dengan 0 yang mendefinisikan y sebagai fungsi dari x secara implisit. Maka kita akan mencari turunan pertamanya dengan cara turunkan kedua sisi persamaan f sama dengan 0 terhadap x dengan menggunakan aturan rantai. Sehingga didapat bentuk sebagaimana persamaan 4 dan diperoleh dy dx sama dengan negatif dari do f do x dibagi do f do y yang merupakan turunan y terhadap variabel x. Sebagai contoh, jika diberikan fungsi implisit tersebut, tentukanlah dy dx dengan menggunakan aturan rantai dan juga menggunakan turunan implisit. Pertama, coba kita selesaikan dengan menggunakan aturan rantai. Maka kita misalkan f sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat y dikurang 10 y pangkat 4 sesuai dengan persoalan yang ada. Maka kita akan bisa mendapatkan dy dx sama dengan negatif dari do f do x dibagi do f do y. Sehingga dia peroleh hasil sebagai berikut, yakni min dari 3x kuadrat ditambah 2xy dibagi x kuadrat dikurang 40y pangkat 3. Selanjutnya, coba kita selesaikan dengan cara yang lain, yaitu menggunakan turunan implisit. Maka kita turunkan kedua ruas tersebut terhadap x. Diperoleh ruas kirinya adalah 3x kuadrat tambah x kuadrat dy dx ditambah 2xy dikurangi 40y pangkat 3 dy dx sama dengan 0. Maka kita sederhanakan, diperolehlah dy dx sama dengan negatif dari 3x kuadrat tambah 2xy dibagi x kuadrat min 40y pangkat 3. Yang hasilnya sama dengan tadi yang kita menggunakan cara aturan rantai. Nah, selanjutnya, bagaimana terkait dengan turunan dari fungsi implisit dua variabel. Dalam hal ini, diketahui persamaan f sama dengan 0 yang mendefinisikan z sebagai fungsi dari x dan y secara implisit. Maka dengan cara yang sama, kita turunkan kedua ruas dari f sama dengan 0 tersebut terhadap x dengan menggunakan aturan rantai. Dalam hal ini kita anggap y sebagai konstan. Maka didapat bentuk sebagaimana tampak pada persamaan 6. Dari hal tersebut kita peroleh bahwa z diturunkan parsial terhadap x sama dengan negatif dari do f do x dibagi do f do z, dan z diturunkan parsial terhadap y sama dengan negatif dari do f do y dibagi do f do z. Selanjutnya, coba kita lihat contoh soal 7. Apabila diketahui fungsi implisit tersebut, maka kita diminta mencari do z do x-nya. Berdasarkan persoalan yang sudah kita bahas tadi, maka kita akan memperoleh turunan parsial z terhadap x itu akan sama dengan negatif dari do f do x dibagi do f do z. Maka kita turunkan f terhadap x dengan menganggap y-nya konstan. Sehingga diperolehlah negatif dari 3x kuadrat dikali e pangkat y tambah z
dikurang Y dikali cos dalam kurung X min Z. Nah, selanjutnya kita cari do F do Z. Maka kita turunkan F terhadap Z. Diperoleh X pangkat 3 dikali E pangkat Y tambah Z. Lalu ditambah. Nah, ini karena turunan dari min Z adalah min 1. Nah, min 1 dikali negatif, maka dia menjadi positif. Sehingga diperoleh positif Y dikali cos dari X min Z. Demikianlah pembahasan kita terkait dengan aturan rantai. Semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.